Pada tahun 1941, Kekaisaran Jepang berada di persimpangan jalan. Ambisi untuk menciptakan lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya menuntut penguasaan sumber daya alam yang vital, terutama minyak dan karet di Asia Tenggara. Hindia Belanda, Malaya, namun ada satu penghalang besar, yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat melalui embargo minyaknya secara efektif mencekik mesin perang Jepang. Bagi para pemimpin militer di Tokyo, perang dengan AS sudah tidak terhindarkan. Tujuan utama misi, menggantikan kedudukan bangsa barat di Asia dan mengamankan sumber daya yang tak terbatas. Konsep strategi, pertaruhan awal. Strategi yang dirancang oleh Laksamana Isoroku Yamamoto bersifat pertaruhan yang sangat beresiko. Jepang tahu kekuatan industri dan logistik Amerika jauh melampaui mereka. Oleh karena itu, strategi untuk menghancurkan Amerika bukanlah melalui penaklukan total, melainkan melalui satu pukulan mematikan dan cepat di awal perang. Tujuan taktis, melumpuhkan armada Pasifik AS secara mendadak dan telak, sehingga memberi Jepang waktu 6 hingga 12 bulan untuk mengkonsolidasikan wilayah taklukan mereka di Asia. Bagian 2. Misi pukulan pertama, Pearl Harbor, 7 Desember 1941. Nama sandi operasi, Operasi Z. Pada pagi hari tanggal 7 Desember 1941, kekuatan utama Angkatan Laut Jepang dipimpin oleh Laksamana Madya Chuichi Nagumo melancarkan serangan mendadak ke pangkalan Angkatan Laut AS di Pearl Harbor, Hawaii. Elemen kunci serangan: 1. Kerahasiaan mutlak. Armada kapal induk, disebut Kido Butai, berlayar secara rahasia melintasi Pasifik Utara. 2. Serangan 2 gelombang. Total 353 pesawat diluncurkan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama berfokus pada kapal-kapal tempur atau bomber torpedo, sementara gelombang kedua menargetkan fasilitas darat dan pesawat. Sandi kemenangan: ketika serangan berhasil meraih kejutan total, Kapten Mitsuo Fuchida mengirimkan pesan radio terkenal Tora, Tora, Tora yang mengkonfirmasi kesuksesan kejutan. Hasil pukulan, kapal-kapal tempur andalan AS dilumpuhkan atau ditenggelamkan, khususnya USS Arizona. Ratusan pesawat AS hancur di darat, lebih dari 2.400 tentara AS tewas. Kekurangan fatal, Jepang gagal menemukan dan menghancurkan target utama, yaitu 3 kapal induk AS yang tidak berada di pelabuhan, serta mengabaikan fasilitas penting seperti tangki bahan bakar minyak dan galangan kapal. Kegagalan ini kelak terbukti fatal. Bagian 3. Strategi jangka menengah dan titik balik. Setelah Pearl Harbor, Jepang melancarkan invasi besar-besaran di seluruh Pasifik dan Asia Tenggara. Misi jangka menengah Jepang adalah menciptakan garis perimeter pertahanan defensive line. 1. Fase ekspansi cepat Desember 1941 hingga Mei 1942, Jepang berhasil menaklukkan Filipina, Malaya, Hindia Belanda, Indonesia, Burma, dan sejumlah besar pulau di Pasifik dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan, mengamankan sumber daya alam yang mereka butuhkan. 2. Perangkap di Midway, Juni 1942. Yamamoto kemudian mencoba menjebak armada AS dalam pertempuran besar di Kepulauan Midway untuk menghancurkan sisa kapal induk mereka. Namun, karena kecerdasan militer AS yang berhasil memecah kode rahasia Jepang, strategi ini gagal total. Hasilnya, Jepang kehilangan 4 kapal induk terbaiknya, dan ini menjadi titik balik Perang Pasifik. Mulai saat itu, Jepang berada dalam posisi defensif. Bagian 4. Strategi keputusasaan. Ketika Amerika Serikat melancarkan kampanye lompatan pulau, Jepang terpaksa mengandalkan strategi pertahanan yang ekstrim. Tujuannya bukan lagi untuk menghancurkan Amerika, melainkan untuk menimbulkan kerugian yang begitu besar sehingga memaksa AS bernegosiasi. 1. Taktik pertahanan brutal. Pertahanan mendalam atau reverse slope defense. Pasukan Jepang membangun bunker dan terowongan rahasia di lereng terbalik gunung untuk menghindari tembakan artileri dan serangan udara AS, serta melancarkan serangan balik malam atau counter attack. Banzai Charge, serangan infanteri massal dengan tekad bertaruh sampai mati tanpa menyerah atau Gokyusai. 2. Serangan kamikaze atau angin dewa.
Sebagai upaya terakhir, pada akhir perang, Jepang mengerahkan pilot kamikaze yang secara sengaja menabrakkan pesawat berisi bom ke kapal-kapal sekutu. Misi kamikaze adalah representasi dari keyakinan bahwa semangat juang dan pengorbanan dapat mengalahkan kekuatan materi Amerika. Taktik ini memang menimbulkan kerugian psikologis dan kerusakan parah pada kapal AS, terutama di pertempuran Okinawa, tetapi tidak mampu mengubah hasil perang. Pada akhirnya, meskipun Jepang berhasil melancarkan pukulan hebat di awal perang, misi untuk menghancurkan Amerika secara strategis gagal. Kekuatan industri AS yang masif dan strategi perangnya yang efektif dengan cepat memulihkan diri dan akhirnya mengakhiri Perang Pasifik dengan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945.